Ya, diizinkan Pak Setiono. Baik, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini melanjutkan kuliah PBB. Sebenarnya juga ada sinkron dengan pelatihan yang kemarin yang review ya, juga penelusuran sumber bukti atau literatur terkait dengan perawatan. Kenapa pentingnya kita bisa menelusuri adanya bukti supaya kita tahu ada data objektif yang bisa mendukung asumsi kita yang bisa menjadi lebih objektif. Mungkin nanti akan ada lebih banyak praktek yang mungkin kemarin belum bisa ya, terkait dengan menemukan sumber data. Karena mencari artikel itu kan nggak mudah, nggak bisa kayak kita langsung buka database langsung bisa ketemu tanpa kita bisa membaca ya dan memahami strategi atau tips untuk mendapatkan artikel. Dan mendapatkan artikel itu kan memang butuh banyak latihan. Jadi kalau saya sendiri memang lebih suka yang berbahasa Inggris karena ada banyak informasi yang lebih akurat. Karena di penelitian kita yang di Indonesia masih jarang sekali penelitian-penelitian yang memang sifatnya ada kebaruan gitu ya. Jadi mungkin ada banyak sekali pengulangan gitu ya, sehingga bisa jadi informasi yang kita dapat itu hanya sekedar mengumpulkan data pendukung yang sudah kita temukan saja, sementara begitu kita akan menemukan misalkan hubungannya korelasinya negatif, langsung kita bingung, ternyata tidak ada literatur. Padahal kalau kita memahami tentang konsep dari sebuah masalah, tentunya kita tahu ada mungkin ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi salah satu fenomena gitu ya. Kalau misalkan di tesis gitu kan ketemu misalkan ternyata memang tidak ada hubungannya. Lantas apakah semua penelitian itu harus ada hubungannya? Enggak juga ya. Karena kita tahu mungkin responden berbeda, situasi berbeda, sehingga mungkin akan menemukan data hasil yang berbeda gitu ya. Begitulah penelitian. Jadi kalau kita hanya ingin mendapatkan adanya suatu hubungan P kurang dari 0,05 ya itu tanpa penelitian aja sudah selesai gitu. Tapi kita perlu yang namanya ada dukungan terhadap apa yang kita lakukan. Sama slide saya juga nggak banyak. Saya emang sekarang nggak banyak-banyak. Kalau banyak itu mumet. Oke, jadi kenapa kita perlu ada PBB? Baik teman-teman yang ada di pelayanan, di pendidikan, itu perlu ada PBB. Ya, jadi bukan berarti PBB itu punya orang yang sekolah aja, orang akademik aja, tapi PBB juga justru buktinya itu banyak di lahan. Cuma sayangnya mungkin perlu adanya kolaborasi dengan pendidikan, sehingga itu bisa berjalan dengan baik prosesnya. Tentunya memang perlu didukung dari manajemen terkait dengan sarana prasarana, misalkan komputer dan sebagainya. Sehingga kita punya tuh yang namanya kultur untuk mencari tahu. Nah, selama ini kita kan nggak ada kultur untuk mencari tahu. Kalau sudah
sudah masalah, ya sudah diselesaikan, sudah cukup gitu ya. Sehingga pengetahuan kita mungkin hanya terbatas pada pengetahuan yang sudah kita dapat sebelumnya dari sekolah dan, yang kita lakukan memang membuktikan ilmu yang sudah didapat sekolah. Sedangkan setiap hari, ilmu, itu pastinya ada hal yang baru. Pasien diabetes aja, apakah semua pasien diabetes itu kondisinya sama? Apakah semua pasien diabetes itu, punya komplikasi yang sama, ya? Dan apakah penyembuhan setiap pasien diabetes itu juga sama, ya? Itu kan semua tergantung dari, faktor yang dimiliki oleh masing-masing pasien. Hingga teman-teman di sini perlu yang namanya mencari tahu, kira-kira saya pernah ketemu pasien yang mungkin kelihatannya, harapan sembuhnya sedikit gitu ya, tapi ternyata dia bisa sembuh gitu ya. Ada apa ya gitu. Sehingga itu yang bisa dibuatlah suatu pertanyaan, Piko gitu ya. Siapa sih populasinya? Pasien itu usia berapa sih? Dia jenis kelaminnya apa gitu ya? Kondisinya bagaimana? Intervensi yang sudah diberikan apa? Ya, apa saja yang bisa dibandingkan, kemudian outcome-nya apa. Sehingga kalau kita punya pandangan, seperti itu, tentunya kita kepengennya apa yang memang sudah ada pemahaman di kepala kita, itu nantinya bisa disertakan oleh bukti dari penelitian yang lain yang mungkin, bukan pada kondisi diabetes, tapi ada faktor lain yang bisa mempengaruhi. Misalkan, ada kondisi imun atau kondisi, faktor, metabolik dan lain-lain ya. Jadi, setiap orang pasti punya insight yang berbeda-beda terkait dengan kondisi pasien ya, dan itu tentunya kalau misalkan kita punya suatu, kelompok yang mungkin bisa mendiskusikan gitu ya, nggak hanya sekedar kita begitu tes report sudah selesai, tapi sebenarnya di saat kita ada itu bisa dijadikan untuk bisa, mendiskusikan tentang PBB ini tadi ya, sehingga bisa dibuat laporan case study yang itu sebenarnya berguna juga untuk, eee, laporan riset ya, karena case study juga kan salah satu dari bentuk laporan riset. Sehingga PBB ini tentunya sangat penting sekali untuk dimanfaatkan sebagai sarana kita untuk riset berikutnya. Ya, ketika misalkan ingin mengembangkan suatu intervensi yang baru dengan didasari laporan case study sebelumnya pada pasien diabetes, misalkan seperti di slide ini, tentunya mungkin ada banyak ide yang bisa dikembangkan, mmm, untuk kedepannya yang lebih baik gitu ya, untuk bagaimana meningkatkan, mobilitas dari pasien. Misalkan, oh ternyata pasien itu, eee, kondisinya bagus ya, tapi ternyata kenapa dia tidak mau, bergerak? Ada faktor apa di situ ya? Karena kalau dilihat dari tentang geraknya ternyata, mmm, sebentar 5 menit.
Mohon maaf ada paketan datang. Oke, kita lanjut ya. Di kasus di slide ini adalah pasien dengan kondisi diabetes yang juga punya kondisi adhesive capsulitis. Ya, dengan di sini C-nya comparison-nya injeksi kortikosteroid yang lebih efektif daripada physical therapy untuk mengurangi disabilitas dan nyeri dan meningkatkan ROM. Dari penelusuran literatur, bukti dari hasil SR menunjukkan adanya manfaat dari injeksi dan terapi fisik untuk pemulihan yang lebih cepat pada pasien. Kemudian dari pasien sendiri juga dia sebenarnya menginginkan apakah ada pilihan yang lebih cepat untuk dia supaya dia itu lebih bisa berfungsi lagi. Kemudian dari pakar menyarankan bahwa dia punya pengalaman untuk mobilisasi sehingga bisa membantu meningkatkan mobilitas dari pasien. Dan ternyata dari asuransi pasien juga cover untuk injeksi terapi fisik. Sehingga kemudian pengambilan keputusannya disarankan bahwa injeksi mungkin menjadi pilihan lain ya dibandingkan dengan terapi fisik juga gitu ya. Jadi di dalam manajemen kondisi pasien ini sebenarnya di situ berjalan yang namanya praktek berbasis bukti. Jadi praktek berbasis bukti itu bukan kayak yang orang harus melakukan eksperimen riset, tapi mulai awalnya adalah dengan adanya pertanyaan penelitian ya. Kemudian perawat mencari SR. Kenapa mencari SR? Mungkin memang ingin melihat ada banyak studi kasus tentang pasien DM yang memang dengan kondisi itu gimana cara mobilitasnya meningkat dan bagaimana efek dari kortikosteroid sehingga dicarilah SR. Sehingga di sini berjalan yang namanya praktek berbasis bukti ya, didukung oleh pakar, didukung oleh pendapat dari pasien ya, dan akhirnya timbullah pengambilan keputusan yang memang sesuai dengan kondisi pasien. Jadi PBB ini sebenarnya kalau kita katakan sesuatu yang baru enggak juga ya, hanya mungkin prosesnya mungkin yang bisa dijalankan secara rutin di pelayanan dengan dibantu adanya diskusi dari beberapa orang dan juga pasien dan juga adanya pencarian dari artikel ya atau literatur. Dan ini yang paling penting ketika kita mempelajari tentang PBB ya. Jadi PBB itu bukan gunanya untuk diri sendiri, tapi tentunya nanti untuk pelayanan dan membantu meningkatkan kualitas dari pasien ya. Itu yang paling penting sih yang harus kita tanam gitu ya. Jadi kayak kenapa harus ada PIKO, kenapa harus ada PBB dan sebagainya? Karena ini bukan tugas untuk PBB atau tugas untuk review, memang yang kita lakukan di sepanjang masa ketika kita menggeluti dunia pasien gitu ya. Oke. Kalau kemarin kita sudah tahu tentang PIKO, ada PIKOM, ada PIKOS, ada PIKOT ya. Kalau yang kaitannya dengan treatment biasanya dicari PIKOT atau PIKOS ya. Treatment eksperimen gitu ya, ingin mencari suatu intervensi baru, kemudian ingin dicari rentang waktunya karena biasanya setiap eksperimen itu punya tahapan yang berbeda-beda. Ada yang desainnya mungkin
eee, ada kontrol dan tidak ada kontrol, pastinya yang dicari juga, banyak yang lebih baik dengan adanya kontrol supaya tidak ada faktor biasnya. Nah, mencari literatur tentunya juga mulai dari Piko gitu ya. Yang kita cari itu siapa? Misalnya kita pengen mencari tentang vaksinasi remaja, misalkan populasinya remaja, kemudian mungkin tentang vaksinasi yang kemudian mungkin dengan teknik yang tanpa dia menggunakan vaksinasi atau dengan cara lain, dan untuk meningkatkan imun remaja itu bagaimana gitu ya. Kemudian kita cari dari database dengan keywords ya, yang seperti kemarin dicari menggunakan Boolean search dengan and or not ya, atau penggabungan tiga-tiganya, kemudian search ya sampai dengan melimit artikel ya, sampai dengan yang memang relevan, kemudian kita limit lagi sampai dengan yang memang benar-benar artikel itu nyambung dengan apa yang kita cari. Sehingga untuk mencari artikel yang nyambung dengan apa yang kita cari, memang Piko itu menjadi dasar untuk kita fokus untuk mencari itu aja, nggak kemana-mana gitu ya. Jangan sampai yang tadinya kita mencari vaksinasi remaja, ternyata kita juga mencari tentang vaksinasi lansia gitu ya. Karena kalau jadi secara general nantinya kemana-mana gitu ya. Sehingga artikel yang kita baca nantinya setelah seleksi adalah memang yang benar-benar berkaitan dengan fokus di Piko yang sudah kita tentukan di awal gitu ya. Jadi memang langkah awal itu yang menentukan segalanya gitu ya. Jangan sampai nanti di akhir ternyata bingung, oh ternyata artikelnya nggak nyambung. Bisa jadi di tahapan sebelumnya memang kita nggak masih awang-awang gitu ya, bingung mau cari yang mana. Kenapa bingung kalau kita sudah tahu tentang masalahnya? Kalau kita sudah tahu masalahnya, ya sudah dibuat aja dari awal itu masalahnya, reng-rengannya apa gitu ya. Itu aja dulu fokus. Karena kalau kita bingung tapi terus lanjut, justru di tengah-tengah malah stuck. Jadi pastikan fokus niat tuh di awal, sehingga yang kita dapat itu cakep gitu ya. Jadi makanya kalau misalkan saya ditanya orang, Bu, kok bisa dapat artikel yang bagus atau yang relevan gitu ya? Pakai gadget apa gitu ya? Atau pakai HP apa? Saya nggak pakai HP yang terlalu bagus karena justru saya sendiri udah tahu yang mau saya cari gitu ya. Jadi kalau ditanya, Bu, HP-nya apa? Cari ini kok cepet. Misalkan di jalan cari artikel, kok cepet banget gitu ya. HP-nya apa? Bukan masalah HP-nya gitu ya. Kita kepengen cari apa, keyword-nya apa gitu. Ya kalau ditanya HP saya baru kaget, HP saya siapa? HP saya Cina gitu ya. Tapi ternyata kan dapat artikel cepat gitu ya. Karena kita tahu mau cari apa sih, yang dicari tentang apa, masalahnya di mana, langsung kita Google aja yang sederhana di Google, nggak buka database, yang nggak perlu sign in. Kalau sudah ada artikel satu aja sebagai dasar, sudah kita tahu tuh keyword apa aja nantinya yang mungkin bisa ditambahkan untuk lebih fokus gitu ya. Jadi sebenarnya banyak latihan aja gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penggunaan and or not ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak pakai boolean ini, kata kunci ini and or not, artikel itu terlalu luas dan banyak sekali informasi grey literatur. Ya, jadi memang ini adalah rumus untuk mencari literatur. Dan memang dia harus yang lain itu huruf kecil dan N ini harus huruf kapital, N or not ya. Ya apa bedanya, karena kemarin sudah belajar ya, kalau N pastinya juga seperti terlihat di gambar, dia juga bisa dengan dua istilah itu sampai dengan menggabungkan NN. Kalau not itu pengecualian ya, kemudian
Ada yang menggunakan tanda kutip, masih ingat kemarin kalau menggunakan tanda kutip berarti kayak adhesive capsulitis, dia adalah satu kata ya, adhesive capsulitis ya, supaya tidak mencari adhesif atau mencari capsulitis saja gitu. Jadi nanti kita praktek. Oke, sekarang sumber informasi PBB. Ada textbook, ada jurnal, ada database, ada sinopsis, ada kumpulan dari informasi, dan ada internet. Textbook atau e-book, kita banyak yang punya e-book, tapi ada yang lebih suka hard. Ya, kalau kita bertanya, kalau buku bahasa Indonesia ada yang e-book, ada, tapi berbayar di Google Play ada. Ya, kecuali dikasih oleh penulisnya langsung dalam bentuk e-book mungkin bisa ya. Karena kalau di Indonesia tentunya ada royalti di sana yang juga akan berpengaruh ke masa depan dari penulis dan penerbit ya. Jadi mungkin jarang sekali mendapatkan e-book dalam bahasa Indonesia, kecuali kayak dari kementerian gitu ya, atau memang ada yang sengaja disebarluas, ada seperti buku ajar, mungkin ada ya. Dan jenis textbook ini kan kalau kita lihat tuh tiap tahun tuh banyak berubah. Tapi informasi yang tidak banyak berubah memang ditemukan di e-book. Contoh buku anatomi, buku fisiologi, patofisiologi gitu ya. Jadi informasi yang memang ya sudah konstan dan memang sudah teorinya begitu gitu ya. Jadi jenis informasi textbook adalah jenis informasi yang memang tidak banyak berubah. Sedangkan kalau dari jurnal, dia kan selalu up to date ya. Tapi tidak semua jurnal itu up to date permasalahannya. Jadi untuk melihat artikel itu bagus atau enggak ya, selain dari jurnal apa, juga kualitas dari artikel ya. Kalau kita kepengen ngerti artikel itu peer review nggak sih? Sebenarnya kelihatan sekilas dari artikel itu ya, tulisannya bagaimana, typonya ada apa enggak, apakah informasi dalam setiap bagian itu ada dari pendahuluan metode itu jelas gitu ya, apakah kayak misalkan sampelnya berapa, desainnya ada, lengkap dan semuanya, artinya di situ ada proses peer review. Tapi kalau ternyata informasi dalam setiap bagian itu kurang jelas atau hanya sekedar mengclipping saja tanpa adanya kaitan yang berarti bagian satu dan lainnya, ya bisa jadi memang tidak ada proses peer review. Apalagi kalau misalkan referensinya juga tidak sama, seragam ya, ada banyak kesalahan tipu. Makanya saya sarankan ke teman-teman untuk menggunakan aplikasi referensi yang memang sudah ada gitu ya, daripada nanti kurang titik, kurang koma dan sebagainya. Kecuali memang kalau di S2 itu kan ada yang modifikasi dari Harvard. Perbedaannya mungkin hanya di posisi titik ya, atau tanda kurung gitu. Dan itu memang lazim ketika kita juga mensubmit artikel ke jurnal. Tidak semua jurnal itu template-nya sama untuk referensi. Ada Vancouver yang sama dengan aplikasi, ada yang tidak sama dengan aplikasi. Ada yang memang modelnya berbeda, tapi bukan berarti terus kita nggak menggunakan gitu ya. Kemudian aplikasi referensi itu untuk database kita juga. Ketika kita mencari, oh nih tentang ini ya referensi lengkapnya apa sih gitu ya. Jadi bisa kita lihat lagi di aplikasi, nggak perlu ketik lagi. Apalagi kalau misalkan kita menulis nih ya, menulis kemudian disubmit ke jurnal, ternyata di reject. Nah, kita coba nih submit ke jurnal lain, ternyata jenis referensinya beda. Masa ya mau ngetik ulang semua gitu ya.
misalkan dari, Harvard ke Chicago itu kan jauh banget model referensinya, kan nggak mungkin kita ketik ulang semua. Sehingga penggunaan aplikasi referensi itu sangat berguna ketika ternyata kita harus submit artikel itu atau menggunakan, referensi yang sama tapi dengan jenis referensi yang berbeda dari Harvard ke Vancouver ke jurnal lain, kita tidak perlu mengetik lagi dan sudah kita punya, simpanan di sana di aplikasinya, ya. Makanya saya sarankan itu, jadi jangan jangan alergi karena dia bahasa Inggris, tidak. Apalagi kalau misalkan, terutama yang dari pendidikan ya, tentunya harus menyimpan, data-data seperti itu, ya, sebagai referensi. Kemudian, dari jurnal sendiri ada jenis jurnal yang memang dia lokal ya, atau regional, atau nasional, atau internasional. Apakah selalu yang internasional lebih baik? Belum tentu ketika, memang tulisan artikelnya itu yang memang nggak novelty banget ya, nggak selalu melulu yang internasional itu bagus ya. Tapi memang yang untuk kualitas nasional kita itu jarang sekali yang memang ada kebaruan gitu ya. Dan kalaupun ada kebaruan, mereka tujuannya langsung ke internasional ya. Karena apa? Mungkin akan lebih, bisa meningkatkan standar publikasi dari artikel yang sudah dibuat gitu ya. Sehingga yang nasional mungkin ya kualitasnya gitu-gitu aja. Ya, apalagi dengan budaya menulis yang masih kurang dari kita, karena kita biasanya menulis hanya untuk suatu ajang saja, meningkatkan pangkat, dan sebagainya, tapi bukan untuk diri sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Ya bukan saya maksudnya gimana gitu ya. Menulis itu kan adalah suatu proses. Ketika kita jarang sekali, tentunya kita gaya menulis kita ya gitu-gitu aja gitu ya. Padahal semakin banyak menulis tentunya akan kelihatan, ide-ide kita itu tertuang gitu ya di tulisan, nggak hanya sekedar mikir atau hanya sekedar komen, gitu. Dan, apakah harus yang melakukan penelitian baru bisa publikasi artikel di jurnal? Ya nggak juga, bisa menggunakan SR dan scoping review. Jadi ada banyak cara. Ada yang jenisnya letter to editor gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk menulis. Menulis itu ada banyak banyak jalan menuju menulis. Dan jenis artikel tuh banyak ya, ada letter to editor, ada short communication, ada dia review, review juga ada tingkatannya, ya dari tradisional, scoping, SR, meta analisa. Kemudian database sendiri kemarin kita sudah belajar dari EBSCO, di EBSCO ada Medline, ada ProQuest, ada Science Direct, dan informasi yang berikutnya yang keempat adalah informasi yang memang sudah spesifik ya, itu dikatakan sebagai sinopsis. Contoh misalkan, ada buku tentang, PBB tentang, keperawatan secara umum, PBB di, medis, PBB di kesehatan jiwa. Jadi ada banyak yang, menulis seperti itu. Ada buku, ada artikel di jurnal. Kemudian yang berikutnya adalah kumpulan informasi yang memang sudah, mencakup banyak hal dari berbagai, kondisi, berbagai negara yang, dikumpulkan dalam sebuah SR. Dan itu biasanya sering digunakan untuk, pengambilan keputusan, di dalam, kasus klinis. Kemudian yang terakhir adalah internet. Internet biasanya yang secara umum kita dapat adalah sifatnya namanya grey literatur. Grey literatur, literatur yang masih abu-abu. Kenapa dinamakan dengan abu-abu gitu ya? Kita udah tahu yang namanya abu-abu itu, eee, dipertanyakan ya, dalam arti, informasinya jelas atau tidak, kemudian, lebih banyak adalah bentuk hasil dari,
opini, kebijakan, up-to-date berita, dan sebagainya itu adalah grey literatur. Yang literatur yang lebih valid dikenalnya melalui artikel yang riset, ya. Jadi bukan berarti grey literatur nggak bisa dipakai, bisa, apalagi kalau memang dia kondisi up-to-date. Contoh adalah berapa jumlah morbiditas pasien COVID yang terakhir. Jadi terakhir datanya adalah kemarin sore. Nah, itu dilihat dari websitenya yang memang akurat, bisa CDC, bisa WHO, atau di Indonesia ada webnya dari Kemkes sendiri, gitu ya. Jadi literatur akan selalu kita pakai untuk data-data yang memang sifatnya up to date. Nah, sekarang adalah latihan. Nah, karena ini adalah latihan, tolong nanti teman-teman mencari, ya. Anda adalah perawat yang sedang memfasilitasi terbentuknya kelompok pendukung untuk ibu yang baru melahirkan. Dan selama sesi berlangsung, ternyata peserta mengajukan pertanyaan. Nomor 1, Pak Zarwan, apa indikator tumbuh kembang harus saya cari ketika anak saya mendekati usia 6 bulan dan menjelang 1 tahun? Gimana Pak Zarwan, gitu ya. Kemudian yang kedua, gitu ya. Lalu ini keluarga kita mau ke Malaysia, gitu ya. Apa kita juga perlu vaksinasi? Vaksinasi yang mana? Apa bayi saya juga perlu divaksinasi, gitu ya. Terus, apa vaksinasi gondok, campak, rubella itu bisa menyebabkan autis nggak sih, gitu ya. Nah, kira-kira dari 3 pertanyaan ini, apa bisa teman-teman mengidentifikasi jenis sumber informasi apa yang paling tepat dalam melakukan pencarian literatur? Ada yang bisa memberikan pendapat dari 3 pertanyaan ini? Siapa yang bisa? Coba dibaca pelan-pelan. Ada yang bisa? Mohon izin Bu Ratno. Iya, silakan. Oke, boleh memilih untuk poin nomor 1, Bu. Iya, silakan. Oke, untuk indikator tumbuh kembang yang harus perawat siapkan untuk mendeteksi tumbuh kembang anak usia 6 bulan sampai 1 tahun ini, kita bisa menggunakan KPSP. Jadi kalau untuk usia di bawah 1 tahun, perkembangan KPSP-nya itu per 3 bulan sekali. Tapi kalau sudah per 1 tahun, ada per 6 bulan sekali. Kemudian untuk indikator dari tumbuh kembang yang diukur pada si anak ini meliputi 4 item, yakni motorik halus, kemudian motorik kasar, kemudian ada poin selanjutnya bahasa, dan yang terakhir adalah sosialisasi. Jika setiap KPSP terdiri dari 10 item pertanyaan, yang nantinya dari setiap pertanyaan ini jawabannya ya atau tidak. Jika poinnya 9-10 itu sesuai dengan tumbuh kembangnya, namun jika di bawah itu berarti meragukan, jika di bawah 6 berarti perlu menyimpang. Tentu, matur nuwun Bu Ena. Nah, sekarang kalau misalkan kita kembali ke jenis literatur yang tadi, KPSP, itu informasinya dapat dari mana? Dari sumber informasi ini tentang KPSP itu dapat dari mana kira-kira? Ya, mohon izin Bu Eno, untuk KPSP ini kita bisa dapatkan dari buku SDIDTK yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Di situ sudah
antara sekian KPSP mulai dari usia 0 sampai 72 bulan atau 6 tahun. Oke, ngoten Bu Oke, Eno. bukunya dalam bentuk hard ya atau soft copy? Ada yang kalau kami juga punyanya soft copy Bu. Kalau saya sendiri, kalau hardnya belum. Kalau soft copy itu apakah dia tersedia bebas di internet? Insya Allah wonten Bu. Nah, berarti kalau soft copy ada di internet, berarti nanti referensinya, cara penulisannya adalah web page gitu ya, di web. Jadi kalau misalkan kita menemukan literatur yang memang secara soft copy dia ada di web, itu nantinya cara menulisnya adalah menulis artikel yang aslinya dari internet. Beda halnya ketika kita mendapatkan artikel itu hard saja, berarti cara menulisnya adalah dia dalam bentuk buku, ya. Jadi pastikan yang kita punya itu apakah dalam bentuk hard atau soft copy, ya. Apalagi kalau misalkan dia adalah data dari web Kemenkes, berarti ada di web Kemenkes. Berarti dia bentuknya, informasinya, artikel yang diperoleh dari internet. Baik, terima kasih banyak, Mbak. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ada yang bisa menjawab? Siapa kira-kira yang berani menjawab? Kira-kira informasi tentang vaksinasinya dapat dari mana ya? Izin Bu. Boleh Pak Setiano, silakan. Terima kasih Bu untuk yang pertanyaannya nomor 2 ini. Ini mungkin kasusnya sangat baru itu ya. Jadi untuk sumbernya, untuk apakah dia perjalanan ke luar negeri itu satu sumbernya adalah di mungkin kebijakan pemerintah yang akan dituju di situ, sebagai contoh adalah Malaysia. Jadi nanti apakah kebijakannya itu seperti apa, nanti akan kita lihatnya dari kebijakan di pemerintah tersebut, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, berarti dia kebijakan itu ada di mana? Di internet ya? Oh, ya. Seharusnya itu dalam bentuk kalau kita di Indonesia kan ada undang-undang atau mungkin dalam peraturan menteri dan lain sebagainya. Mungkin kalau yang di luar negeri saya kurang paham apakah bentuknya juga sama, tapi yang jelas biasanya ada edarannya yang untuk ke internetnya ada. Oke, baik, sip. Sekarang selanjutnya siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ketiga? Apakah jenis vaksinasi ini bisa menyebabkan autis? Ada yang pernah cari tahu? Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, gimana kita jawabnya? Kira-kira dari mana? Kalau ditanyakan seperti ini, kita mencari informasinya dari mana? Iya, silakan. Izin Bu, Zahruan. Boleh Pak. Ya, silakan Pak Zahruan. Ya, kalau kita melihat dari apakah vaksinasi gondok campak rubella dapat menyebabkan autisme, mungkin kita bisa melihat dari
literatur atau jurnal yang tersedia di internet atau di beberapa database untuk melihat apakah ada kejadian kejadian-kejadian autisme di seluruh dunia mungkin ya, berdasarkan review-review dari jurnal atau artikel yang tersedia. Mungkin itu lebih tepatnya mungkin Bu ya. Terima kasih. Sip, mantap. Oke, jadi dari pertanyaan ini teman-teman sudah bisa mencari tahu ya. Kira-kira kalau saya punya pertanyaan seperti ini, saya mau cari apa nih gitu ya. Jadi ada yang bisa dicari di artikel jurnal, ada yang bisa dicari di web pemerintah, ada yang dari internet lebih luas gitu ya. Jadi setiap kali kita punya detail spesifik apa yang kita cari, tentunya sumbernya juga harus spesifik ya. Jadi nggak semuanya itu kita cari di saya lebih suka buku, pokoknya saya menemukannya di buku. Ya, enggak juga gitu ya. Jadi ini bukan masalah suka atau tidak suka, ya asal informasinya itu mungkin lebih baik up to date itu didapatkan dari mana gitu ya. Jadi jangan kita punya preferensi tertentu saklek ya. Sementara yang namanya pertanyaan itu akan terus berkembang ya. Itu yang paling prinsip ya. Jadi kayak misalkan kalau kita secara nasional memang sudah mengembangkan kayak satu indikator tumbuh kembang ya, itu kita gunakan sebagai panduan. Kalau memang kita ingin memperkuat dengan data dari hasil penelitian boleh, tapi utamanya pasti kita punya panduan utama gitu. Itu yang paling penting ya. Oke, kita lanjut. Cara pencarian bukti, kita sudah tahu tentang database yang kita punya. Seperti contohnya database EBSCO yang ada hubungannya dengan kesehatan hanya di Medline Complete. Di sini yang bisa ditemukan seputar intervensi, screening, prognosis, penyebab, clinical guideline, ya, studi kualitatif, SR, dan ketika kita membatasi apa yang kita cari, tentunya harus menetapkan inklusi seperti yang kemarin kita sudah praktek ya, dalam bahasa Inggris, ada abstrak, kemudian publish 10 tahun terakhir. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini lulusnya tahun depan ya, 2000 lulusnya tahun berapa lulusnya? Rencananya ini kan 2021 ya. 2023 ya. Lulusnya tahun berapa sih? 2023 apa 2022? Kalau bisa 2023 ya. 2022. Kalau 2023 berarti kan terakhir 2013 gitu. Jangan sampai ternyata pada saat ujian akhir, oh ini masih ada lebih dari 10 tahun terakhir nih, disuruh ganti. Kan akhirnya terpaksa nyari lagi. Jadi pastikan artikel yang ada kaitannya dengan tesis minimal 2013 ya, atau 2014 lah gitu. Ya, itu sudah harus di setting seperti itu ya. Kita tidak lagi menggunakan literatur yang tahun 90 ya. Kecuali kalau memang itu adalah teori yang fenomenal yang tidak pernah ada pembaruannya. Kalau sudah ada pembaruannya atau sudah pernah ada penelitian yang menggunakan teori itu, silakan menggunakan referensi yang dari penelitian terbaru gitu. Kemudian desainnya sudah bisa kita spesifikkan kalau misalkan ada pilihan kuantitatif atau memang kita kepengen carinya dari keywordnya sudah N kuantitatif atau kualitatif. Kemudian bisa kita juga tambahkan eksperimen gitu ya, di Boolean search-nya bisa. Oke, tipe bukti itu ada banyak levelnya. Ada yang masapnya sampai level 5, ada yang masapnya sampai level 7. Semakin meningkat levelnya, dikatakan data yang
didapatkan itu mungkin sifatnya keakuratannya dipertanyakan ya, lemah gitu ya, karena studi yang dianggap bukti evidence-nya sangat tinggi gitu ya, adalah melalui hasil penelitian yang memang basicnya adalah kuantitatif ya. Di level 1 ada SR, makanya SR itu sebenarnya susah karena SR itu bukan kita mengumpulkan 6 artikel udah seneng gitu ya, terus langsung dirangkum. Kalau seperti itu nanti jadinya rangkuman atau tradisional atau review. Ya, sedangkan SR itu kan memang aslinya dia harus mendaftarkan ya di register juga supaya memang SR kita adalah hal yang baru dan nggak pernah ada orang yang mau meneliti mereview topik itu. SR sendiri memang levelnya tertinggi karena memang paling sulit untuk mencari baruan dari semua artikel yang kita temukan ya. Jadi mulai dari basic pertanyaan yang memang kita hanya punya pertanyaan sampai menemukan data yang seabrek, kemudian kita fokuskan kira-kira dari yang sudah didapat diseleksi artikelnya hasilnya bagaimana gitu ya. Karena kalau SR hanya tradisional literatur review, kelihatan dia hanya menggambarkan saja, tidak mengcompare, kontras antara studi satu dan lainnya. Dan review di level tertinggi atau ada yang namanya meta-analisa di kuantitatif. Kalau versi kualitatif namanya metasintesis. Nanti di PBB ada topik meta-analisis dan metasintesis dengan saya. Meta-analisis juga adalah lebih susah lagi tahapan review yang lebih tinggi karena kita harus menganalisis data yang sudah terkumpul dari studi-studi sebelumnya, kemudian kita hasilkan data yang baru gitu ya. Kalau misalkan dia kuantitatif, meta-analisa, misalkan data nilai min, median, modus, atau p-value ya, atau nilai OR, atau confidence interval masing-masing itu dikumpulkan dan dianalisa ulang menghasilkan data yang baru. Kalau metasintesa dari tema-tema yang diperoleh, kita analisa ulang sampai menemukan tema-tema yang baru juga. Itu adalah level yang tertinggi dari review. Sehingga dia ada di level 1. Atau ketika desain dari penelitian kuantitatif dia menggunakan desain RCT atau randomized control trial, ini kan suatu penelitian yang besar, membutuhkan dana yang besar, waktu yang lama, ya, sehingga benar-benar dipastikan hasilnya itu adalah hasil yang sangat baik. Kemudian level yang kedua ya di randomized control trial yang murni, ya kalau di atas tadi levelnya adalah tahapan SR, meta-analisa umum dan juga meta-analisa dari RCT. Level yang ketiga adalah quasi. Kalau yang teman-teman biasa menggunakan quasi, kalau yang misalkan yang nggak ada kontrolnya, cenderung mungkin ada yang ngomong quasi, tapi sebenarnya dia adalah jenis eksperimen. Dia ada yang ngomong dia 3, ada di level 4. Jadi dinamakan quasi ya memang kalau dia ada kontrolnya. Kalau nggak ada kontrolnya ya kita ragukan datanya itu memang valid atau tidak karena tidak ada pembanding. Ya, ada yang ngomong langsung, dia mungkin hanya eksperimen yang masih di awal saja, tidak bisa dikatakan quasi. Level 4 adalah studi yang sifatnya korelasi ya, yang biasa dilakukan di skripsi ya. Nanti teman-teman di tesis mungkin sifatnya lebih ke
desain yang ada yang kuasi, ada yang memang meneliti hubungan dari beberapa variabel ya, bukan cuma 2 variabel. Dan sedangkan di level 5, level 6 itu karena dia desainnya kuali, dia karena kan bentuk datanya bukan angka-angka ya, dia sifatnya kata-kata. Jadi untuk keakuratan dari buktinya levelnya ya ada di 5 sama 6. Kemudian level terakhir adalah pendapat dari pakar ya, atau laporan-laporan yang basicnya mungkin bukan hasil dari penelitian ya, banyak dari jenis grey literatur. Ini adalah level-level dari bukti-bukti yang mungkin kita punya. Ini juga dengan level 5, jadi level 1 itu adalah bukti yang paling kuat. Mulai dari untuk diagnosis, ya kalau misalkan pertanyaannya seputar diagnosis, menemukannya di SR, ya kemudian ya yang jelas studinya memang blind ya, kemudian memang dia punya standar tertentu dan ini paling susah. Kemudian dari jenis yang lainnya adalah ada banyak trial ya kalau di level 1. Level yang kedua desainnya cross-sectional juga bisa, tapi dia mungkin ada juga tentang studi cohort ya, biasa dilakukan untuk data-data pasien yang ada di rumah sakit. Kemudian sampai di level 5 kaitannya dengan yang tadi ya, opini pendapat. Ini adalah langkah pencarian bukti. Kalau tadi kita sudah belajar tentang mengingat kembali dengan PICO ya. Di sini tahapannya ada mulai dari tahapan yang 0 adalah menumbuhkan 16. Iya. Boleh di-mute, Mbak Ayu. Masa? Oke. Tahapan yang di awal adalah menumbuhkan rasa ingin tahu, bertanya. Ya, jadi kalau kita kepengen mencari artikel yang baik atau data yang baik, tentunya harus cari tahu dulu, bertanya dulu. Ya, pertanyaan kita apa? Pastikan memang kita tuh kepengen tahu. Jadi keluar pertanyaannya itu memang pas dan fokus. Kemudian tahapan berikutnya kalau kita memang sudah punya rasa ingin tahu, buatlah dalam bentuk PICO. Tahapan yang kedua adalah mencari dari jenis sumber informasi yang mana nih yang bisa menjawab PICO saya gitu ya. Mungkin kalau misalkan terkait dengan tata laksana dari penyakit, mungkin saya bisa mencari dari contoh review yang sudah ada di penyakit tertentu atau studi RCT ya. Kalau misalkan saya kepengen cari tahu tentang studi kualitatif sebelumnya pada topik saya, mungkin bisa dicari metasintesis atau dengan topik yang ingin diteliti, dicari di search. Kemudian kalau sifatnya dia adalah prognosis, bisa dicari dengan studi cohort atau case control. Kemudian sampai dengan etiologi bisa juga dengan case control atau cohort. Di tahapan yang ketiga adalah critical appraisal, menilai artikel yang sudah kita temukan. Kira-kira artikel kita itu bagus apa enggak? Valid atau enggak datanya? Atau hanya dia sekedar menyatakan bahwa terdapat hubungan A dengan B, bahwa ternyata pengaruhnya sangat signifikan, hubungannya kuat. Apakah itu dikatakan studi yang valid dan reliable? Ya tentunya kita
selain baca abstrak, kita lihat datanya seperti apa, di skimming ya. Kalau memang ternyata tulisannya bagus, kita gunakan. Jadi kita pakai insight aja ya. Kira-kira dari setelah skimming ini memang artikel ini bagus atau enggak? Kalau hanya sekedar dia untuk mendukung pernyataan kita sebelumnya itu juga sudah banyak gitu. Jadi kayak kita menulis artikel itu enggak semuanya kita pakai, cari yang berkualitas aja gitu ya. Jadi misalkan ingin menulis tentang studi tentang COVID beberapa tahun terakhir ini sudah banyak gitu ya, dan menjelaskan bahwa terdapat penularan atau penyebaran COVID secara besar-besaran di beberapa populasi tertentu. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor ini gitu ya. Kemudian menulis citasi referensinya 1-10. Apakah juga fair ketika kita menulis satu kalimat tapi citasi referensinya sampai 10 gitu ya? Ternyata dia hanya mengulang saja dari artikel-artikel sebelumnya yang mungkin lebih valid. Jadi bukan berarti jumlah referensi yang banyak di dalam citasi paragraf itu juga bagus, enggak juga. Jadi pastikan yang kita simpan adalah memang artikel yang valid, reliable. Kemudian mengevaluasi cara kita juga melihat artikel, menata artikel ya. Biasanya kalau saya itu kalau sudah dapat artikel yang pas, itu saya rename. Misalkan Setiono 2021 titik diabetes kepatuhan. Nah gitu. Jadi rename dengan nama, tahun, topik. Jadi kita kalau nyari itu, karena kan kalau di tulisan kita kan nulisnya kayak dalam kurung Setiono 2021. Nanti dicari di filenya ya sudah ada yang Paul Setiono 2021 gitu. Jadi nggak nyari ulang, nggak baca-baca ulang gitu ya. Jadi baca ulang tuh kalau memang kita pengen lihat lebih dalam lagi. Kemudian mensintesa dari bukti-bukti yang kita temukan. Jadi biasanya setelah kita sudah rename, kita masukkan folder juga ya, folder tertentu tentang apa folder itu, misalkan tugas review apa gitu ya. Kemudian kita baca-baca lagi berapa artikel, kita buat draft ya. Draft dioret-oret gitu ya, dioret-oret di kertas, kira-kira hasilnya bagaimana, dan sudah mulai kita buat kerangka tulisannya gitu. Jadi harus ada tahapan-tahapan seperti itu. Jadi bukan terus kita ngumpulin artikel, aduh bingung bacanya, satu artikel tuh nggak dibaca semua. Jadi tahapannya itu nanti ada beberapa contoh nanti saya kasih tahu tahapan untuk membaca artikel. Ya jadi kalau saya biasanya skimming, ada skimming itu kan membaca cepat. Scanning itu melihat, scan gitu ya, melihat, tapi ya big picture-nya aja, gambaran besarnya apa itu yang kita ingat-ingat dari artikel itu gitu ya, nggak harus yang ditranslate semua, itu kan makan waktu ya. Kita nggak, tugas kita tidak mentranslate artikel itu, tapi mengambil inti dari artikel itu apa. Kalau memang ada intinya, itu yang kita simpan, ditaruhlah di Word gitu ya, atau di tabel gitu ya, di copy paste datanya seperti apa. Kalau misalkan nggak ngerti, tinggal ditranslate di Google juga bisa. Tapi ya itu kita modifikasi lagi tulisan dari Google Translate. Kemudian tahapan berikutnya ketika kita sudah dapat data artikel yang valid dan reliable gitu ya, sudah kita scanning, kemudian mana nih yang benar-benar kita bisa pakai ya. Kira-kira dari level of evidence yang di depan kita sudah pelajari ya, mana yang bagus kualitas evidence-nya, mana yang paling kuat evidence-nya. Itulah yang kita pakai, artikel itulah yang kita pakai ya. Jadi itu yang paling penting ya ketika kita ingin menilai
kualitas dari artikel kembali ke level of evidence level 1 sampai 7 tadi ya. Kalau memang sudah bagus, step berikutnya adalah mengintegrasikan bukti-bukti tadi, kemudian diskusi dengan pakar, ya, diskusi dengan pasien maunya apa, gitu ya. Kemudian lanjut ke langkah kelima, ya, dievaluasi outcome-nya. Kalau dia outcome positif, kita lanjut ke monitoring. Sampai di step 6 adalah diseminasi dari hasil PBB. Nah, jadi sebenarnya dari tahapan ketika kita menemukan data PBB yang ternyata berguna untuk pasien, itu bisa kita buat laporan tertulis case study, nanti kita masukkan di dalam best practice ya, kalau misalkan ternyata ada pasien-pasien dengan diagnosa yang sama, kita kumpulkan, kita jadi best practice untuk panduan dalam tata laksana pasien dengan diagnosa itu, gitu. Jadi selain bisa dijadikan laporan PBB, bisa kita juga masukkan ke folder best practice. Nah, ternyata pilihan yang kedua, kalau ternyata tidak, kita menemukan mungkin yang kualitas evidence-nya mungkin dipertanyakan, ya, mungkin kita bisa melakukan penelitian, ya, kemudian mencari lagi literatur yang lainnya, mungkin yang ada di pelayanan, ya, kaitannya dengan sebelumnya yang mungkin sama gitu ya, dibanding-bandingkan ya, selain juga dengan artikel yang lain dan diskusi dengan pakar sampai dengan langkah berikutnya mengevaluasi dan diseminasi. Jadi kalau misalkan pun nggak ada bukti ya, kita temukan laporan-laporan pasien sebelumnya yang itu dijadikan sebagai data untuk PBB, dikuatkan dengan hasil pemikiran dari pakar, dari pasien, dan lain-lain, sampai kita bisa implementasi dan monitor dari hasil tadi. Oke, ini adalah langkah pencarian bukti ya. Oke, sekarang ini adalah strategi untuk reading. Reading itu adalah kemampuan yang paling susah. Membaca itu paling susah. Karena apa? Karena setelah membaca kita diharapkan bisa mengambil ide dari situ. Jadi ada strateginya. Yang pertama adalah annotating. Jadi ketika kita melihat artikel, kita baca, kemudian kita highlight, tanda tanya. Kok bisa ya gitu ya, ditulis komen-komen gitu ya. Kemudian tuh namanya annotating. Jadi nulis komen dari artikel yang kita baca, di highlight. Ada yang senangannya seperti itu. Kemudian strategi lain ada previewing. Previewing ya, dilihat kira-kira dari tampilannya, dari struktur penulisannya, dari tabelnya, kalau ada gambar dilihat, kira-kira kayak di pelayanan itu ada nggak sih fenomena menurunnya beban cost dari pasien, pelayanan, kemudian meningkatnya kepuasan pasien gitu ya, mungkin dilihat dari secara general, itu namanya previewing. Kemudian scanning dan skimming. Skimming dan scanning. Skimming kan membaca cepat ya. Kira-kira intinya dari judul ini tentang apa, abstraknya bagaimana, kontennya bagaimana gitu ya. Bisa dibaca ulang-ulang tapi tidak untuk ditranslate semuanya, dan kira-kira intinya bagaimana dari artikel itu. Ya, sampai kita benar-benar paham scanning dan skimming. Kemudian strategi lainnya adalah fact dan opini. Fakta itu kan bisa dibuktikan dengan adanya data yang faktual.
Sedangkan opini dia menunjuk pada hal-hal yang dipercayai oleh seseorang dan bisa dibantahkan karena tidak ada data faktual. Sehingga ketika kita membaca artikel dengan narasi yang sifatnya opini, kita bisa menyimpulkan bahwa data itu tidak faktual. Jadi gitu maksudnya. Jadi kayak kita kalau melihat artikel ini dia menulis tentang ini, tapi kok narasinya tentang ini dan lebih bersifat opini, beda banget dari hasil data penelitian itu. Itu namanya opini gitu ya. Sedangkan kalau dia menganalisa, memberikan argumen disertai dengan dukungan penelitian lainnya, itu adalah fakta. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengutip kalimat dari artikel sebelumnya, dibaca lagi. Apa memang itu data dari hasil penelitian yang memang dia interpretasikan atau hanya sekedar opini dia saja secara general. Misalkan, penelitian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara wound care A terhadap penutupan luka yang lebih cepat. Kemudian si penulisnya menuliskan begini, walaupun begitu tidak selalu wound care A itu bisa memberikan mempercepat penutupan luka pada pasien tanpa ada dukungan dari penelitian lain. Kalau dia terus melanjutkan kalimatnya dengan hal ini dapat dilihat pada penelitian terdahulu pada beberapa kondisi pasien tertentu penutupan luka juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, yaitu adalah fakta. Ya, jadi opini dan fakta ini adalah hal yang berbeda. Kemudian strategi berikutnya adalah mengambil kesimpulan. Ya, kira-kira kesimpulannya apa dari judulnya ini nih? Kesimpulannya ada pengaruh A terhadap B. Ya, ada pengaruh treatment A terhadap B. Itu mengambil kesimpulan secara umum. Ya, sehingga biasanya kalau kita kecenderungannya untuk mengambil kesimpulan, tulisan kita tuh isinya gini nanti di tesis. Hasil penelitian ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh itu. Udah gitu aja selesai. Karena kita kebiasaan untuk mengambil kesimpulan. Padahal bisa saja kita tulisnya hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang membahas tentang ini bahwa faktor ini bisa mempengaruhi ini. Karena faktor ini juga berkontribusi pada ini gitu ya. Jadi sebaiknya seperti itu gitu ya. Karena kita kebiasaannya seperti itu. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang juga mendapatkan adanya hubungan A dengan B dengan nilai korelasi gini hubungannya kuat dah. Kalau kita hanya mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian kita, ya buat apa? Artinya kita akan mengulang kembali penelitian yang sebelumnya gitu, dan akhirnya kan dipertanyakan kebaruannya seperti apa. Oke, strategi reading berikutnya adalah monitoring. Monitor apakah memang cek lagi pemahaman kita itu udah benar atau enggak. Kalau kita akhirnya setelah membaca artikel jadi mengasumsi, oh ternyata penelitiannya kayak begitu aja sih gitu ya. Jadinya kan kita tidak belajar dari artikel itu gitu. Jangan-jangan memang kita belum paham dengan artikel itu. Kemudian summarize, merangkum big picture-nya apa, membuat satu paragraf untuk summarize. Biasanya seperti itu, dilihat dari konten dari abstrak dan dari pemaparan hasil bisa dibuat summary.
Paraphrase. Nah, ini adalah kesulitan dari teman-teman saat menulis. Mungkin sudah belajar dulu di bahasa Indonesia, paraphrase itu apa? Menulis ulang kembali kalimat dari artikel yang kita dapat dengan bahasa kita. Tidak melebihi, tidak mengurangi. Itu kan pelajaran paling susah. Misalkan, kalimat sebelumnya, ibu membeli sayur bayam di pasar. Parafrasenya apa? Sayur dibeli ibu di pasar. Itu kan parafrase. Dan kita jarang sekali membuat parafrase seperti itu. Karena kita tidak punya kultur seperti itu. Sehingga kalau nanti teman-teman hasil tesisnya kan ada tuh harus melampirkan surat keterangan bebas plagiasi, sementara ditemukan hasil plagiasinya 60% misalkan. Karena kita terbiasa untuk meng-copy paste persis kalimat dan tidak kita ubah sesuai dengan pemikiran kita. Gitu ya. Jadi pentingnya kita itu melakukan parafrase dan belajar parafrase dari sekarang, ya. Cara parafrase itu ada banyak hal ya, memang bisa dari aktif ke pasif gitu ya, atau bisa kita ubah SPOK-nya. Dan itu kalau kita sudah terbiasa ya biasa aja. Sayangnya kalau kita tidak terbiasa untuk melakukan itu kan biasanya kita hanya membuat hal itu simple tapi malah menjadi kompleks. Biasanya kakak kelasnya kan juga terus akhirnya untuk menghindari adanya keterangan bebas plagiasi yang tinggi, kemudian menambahkan kata titik, ya, atau misalkan dari diskusi jadi dikusi gitu kan. Itu kan seperti menurunkan kualitas pribadi nggak sih? Gitu. Karena nantinya itu akan dibaca apalagi tesis sebagai bentuk di mana kita berusaha untuk menuangkan hasil pikiran kita. Ya, sementara kita sendiri yang mengurangi kualitasnya kan jadinya eman aja sih gitu. Jadi parafrase itu adalah cara yang memang lebih baik untuk mengurangi plagiasi dan itu dibiasakanlah dari sekarang gitu ya. Kalau kita nggak membiasakan ya tentunya nanti apalagi yang di pendidikan pastinya juga kesulitan ketika harus mengurangi Turnitin ya, dan biasanya hanya membuat tipe untuk mengurangi Turnitin. Kan eman banget menyalahkan diri sendiri kan jadinya. Kemudian synthesizing, sintesa. Sintesa adalah mengumpulkan ide-ide dari beberapa artikel yang mengungkapkan pikiran yang sama. Jadi biasanya ketika kita membuat dua kalimat gitu ya yang sama dari beberapa referensi yang menyatakan hal yang sama, nanti setelah titik 1-3 gitu ya, menulis misalkan atau di apa versi apa dalam kurung Sationo, Zarawan, ya 2021 itu adalah hasil sintesa. Dan memang artikel yang baik itu kalau bisa memang dalam beberapa kalimat itu bisa beberapa referensi, tapi juga tidak berlebihan terlalu banyak, hanya beberapa aja. Artinya kita memang sudah membaca banyak artikel. Kemudian yang terakhir adalah questioning, membuat pertanyaan setelah kita baca satu paragraf, ya, untuk diingat-ingat kira-kira topik ini memang nantinya akan digunakan di tulisan kita gitu ya, biasanya seperti itu. Nanti akan kita bahas di artikel kita. Jadi ini reading strategi yang bisa teman-teman lakukan, tapi memang pelan-pelan. Kalau saya bilang, apakah membaca artikel itu harus yang pintar bahasa Inggris banget gitu? Enggak juga, saya juga nggak pintar-pintar bahasa Inggris. Bahkan saya mungkin nggak tahu khusus bahasa Inggris kecuali pas dibayarin. Ya, jadi kita luangkan waktu untuk membaca dari diri kita gitu ya. Dan itu gunanya ke kita lagi. Ternyata setelah kita baca tuh kita dapat ide gitu ya. Kalau kita dapat ide itu
kita ngomong ke orang tuh kayak enak gitu loh, ya ide kita tuh yang bagus. Ya, apalagi kalau misalkan di pelayanan mengemukakan ide kan hal yang biasanya harus gitu ya. Dan itu akhirnya membaca itu adalah kemampuan yang memang basic harus kita miliki. Jadi jangan patah semangat kayak misalkan aku nggak ngerti bahasa Inggris atau aku kayak nggak tahu sekolah luar negeri, enggak juga gitu. Jadi tergantung kitanya mau belajar atau enggak. Oke, kita tadi sudah tahu tentang tipe, level, gitu ya, sudah tahu tahapan. Jadi untuk menilai suatu artikel itu berkualitas, berkuantitas, berkonsisten, itu 3 hal yang harus 3K ya, 3K. 3K kekuatan dari sebuah bukti, ada kualitas, ada kuantitas, ada konsisten. Lain dari level 1 sampai 7 tadi ya, 3K ini paling penting, kualitas, kuantitas, konsisten. Kualitas dari sebuah artikel dilihat dari sejauh mana desain yang dia gunakan, implementasi yang digunakan, cara dia menganalisa, itu memang tidak ada bias. Ya, artinya kalau misalkan dia adalah sebuah eksperimen, ada kelompok kontrol yang dibandingkan. Ya, bias itu supaya hasilnya kalau dia tidak ada bias ya hasilnya memang bisa dipercaya, reliable ya, gitu. Kemudian kuantitas. Kuantitas adalah ketika jumlah studi yang mengevaluasi pertanyaan penelitian yang sama dengan jumlah sampel yang sama, juga ada kekuatan temuan dari masing-masing analisis dari studi itu, gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan, oh ternyata di Asia hasilnya begini, dari Eropa hasilnya begini, dari Amerika hasilnya begini. Berarti memang, oh ternyata treatment ini adalah treatment yang memang baik untuk pasien ini, ya. Kalau dilihat dari secara kuantitas. Kemudian konsisten, sejauh mana penelitian dengan desain yang sangat berbeda, pertanyaan penelitian yang sama, melaporkan temuan yang sama. Ini dari kualitas penelitian kesehatan. Jadi ada 3K ya. Gitu. Jadi kalau teman-teman terbiasa untuk meneliti artikel ya, meneliti artikel, kualitas artikel akan kelihatan banget apakah hasilnya ini bisa dipercaya. Jadi jangan menilai artikel hanya sekedar oh iya hubungannya signifikan, ada pengaruh yang kuat gitu ya. Itu selesai, tapi bagaimana dia menganalisisnya, membahasnya bagaimana dari hasil itu. Kira-kira faktor apa yang bisa mempengaruhi hubungannya kuat atau hubungannya lemah gitu ya. Justru dalam sebuah penelitian, kalau hubungannya lemah, itu bisa digunakan untuk penelitian lainnya. Jadi nggak selalu melulu kita meneliti itu untuk menghasilkan hubungan yang kuat atau berhubungan atau ada pengaruh. Justru ketika penelitian selanjutnya dia menemukan data yang kurang baik, dia akan mencari penelitian yang lain yang mungkin dengan hasil yang kayak dia yang lemah gitu. Jadi tujuan kita meneliti adalah supaya dari data-data yang kita dapat itu kita bisa menyimpulkan ya hasilnya itu bagaimana. Oh ternyata pasien DM dengan kondisi begini menghasilkan begini. Oh berarti sebenarnya ada faktor yang tidak saya teliti itu yang mungkin bisa mempengaruhi penelitian ini gitu. Sehingga penelitian selanjutnya kalau bisa faktor itu bisa diteliti ya supaya hasilnya mungkin akan lebih bagus gitu ya gitu. Jadi bagusnya tuh seperti itu gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ternyata hasilnya mungkin tidak terlalu bagus. Oke, hambatan ketika kita melakukan praktek berbasis bukti tentunya banyak ketika kita ingin menelusuri artikel.
kurang pengetahuan dan kemampuan tentang step-stepnya PBB. Bukan masalah kurang pengetahuan tentang bahasa Inggris ya. Itu kan ada Google Translate. Jadi teman-teman bisa loh gunakan Google Translate. Setelah awal-awal menggunakan Google Translate, itu kan ada keluar kata bahasa Inggris ya. Itulah dimasukkan ke search, kotak search. Ternyata ketemu 1-2 artikel yang nyambung. Itu ya nanti disimpan. Kira-kira keywordnya apa dari 1-2 artikel tadi. Bahasa Inggrisnya apa yang pas. Itu yang disimpan untuk keyword selanjutnya. Jadi jangan sampai membatasi diri gara-gara nggak bisa bahasa Inggris. Karena juga kan memang kita tidak terlahir untuk berbahasa Inggris. Gitu. Tapi kita berusaha untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan secara global. Kemudian yang kedua, mispersepsi, sikap negatif kita terhadap riset. Buat apa sih riset itu kan buat anak sekolah. Ya, jadi kita sudah menegatifkan kemampuan kita sendiri sebenarnya. Padahal riset itu tidak harus yang selalu dia penelitian eksperimen dan sebagainya. Padahal kalau ketika ya perawat pelayanan punya insight gitu ya, intuisi terhadap kondisi pasien tertentu, cuma kepengen ada dukungan yang bisa mendukung opininya gitu ya. Itulah yang dicari di SR gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu langkah yang basicnya gitu ya. Jangan sampai intuisi dari perawat hanya berakhir pada intuisi tanpa nantinya dibuktikan secara fakta gitu ya. Dan itu sebenarnya akan berkembang, berguna juga untuk pelayanan selanjutnya. Yang ketiga, kurangnya keyakinan kita tentang hal dan dampak positif dan negatif dari awal. Kemudian buat apa sih? Nggak, ya nambah-nambah kerjaan aja nggak sih? Gunanya apa? Paling juga di pelayanan gitu-gitu aja. Ya, jadi dari kita sendiri yang memang memvalue kita itu kurang, ya nggak sih? Karena kita merasa kalau kita mengeluarkan effort lebih, itu adalah merepotkan kita sendiri, gitu. Padahal kita penting untuk belajar terus setiap hari. Jadi belajar itu bukan hanya formal seperti ini, ya. Belajar itu bisa sehari-hari dari manapun. Jadi jangan memandang bahwa belajar hanya untuk gelar. Jadi apapun setiap hari bisa kita pelajari ada dampak positif dari hal sekecil apapun. Dan yang berikutnya ngerasa, aduh banyak banget nih datanya, informasinya dari artikel gitu ya. Kayaknya banyak banget, bingung jadinya mau baca yang mana gitu ya. Nah itu tadi, kalau saya prinsipnya seleksi dari awal. Nggak semua itu harus kita download. Ya, kalau sudah membaca abstrak di awal di internet gitu ya, baca aja sekilas. Perlu di-download atau enggak? Karena kalau kita download berarti kita harus baca. Kalau saya prinsipnya gitu. Kalau kita harus baca berarti tambah banyak belenek. Kalau saya dari awal memang sudah di shortlist supaya nggak terlalu banyak beban pikiran kita gitu. Ya, yang nyambung-nyambung aja yang menarik. Kalau kita sudah terbiasa untuk seperti itu, nanti akan keluar refleks seperti itu. Sehingga waktu kita lebih berkualitas untuk hal-hal yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah kurangnya waktu kita untuk melakukan pencarian artikel. Ngerasa nggak punya waktu, terus kayak nggak punya komputer, nggak punya laptop, di pelayanan juga nggak ada jaringan internet yang baik, ngerasa kayak susah gitu ya mencari artikel gitu ya. Jadi ngerasa memang nggak bisa. Terus udah rutinitas pasien itu udah banyak gitu yang saya susah banget meluangkan waktu untuk membaca, mencari, membaca. Atau misalkan udah pasiennya banyak, kerjaan administrasi juga banyak gitu ya. Kemudian tidak ada dukungan sarana prasarana dan tidak ada mentor untuk melakukan PBB. Jadi ini yang menjadi hambatan juga. Terus kemudian tekanan dari kolega. Ngapain sih repot-repot harus mencari artikel gitu ya, mencari
baca kan umat udah bahasa Inggris gitu ya. Udahlah biasa aja, nggak usah pakai gini-ginian gitu, repot-repotin sendiri. Nah, didukung oleh yang lain seperti itu yang sudah resisten dengan perubahan dan nggak ngerti dampaknya setelah melakukan PBB jika manajemennya seperti itu, dan kita kalau sudah dibegitukan kemudian ngedrop dan kita tidak punya otonomi, akhirnya ikut-ikut aja. Kemudian memang kemampuan untuk PBB juga ngerasa dia nggak mampu, sehingga ya inilah hambatan terbesarnya dari pelaksanaan PBB selama ini ya, gitu. Dan support sistem apa sih yang bisa kita gunakan untuk pelaksanaan PBB? Perlunya adanya dukungan, penguatan ya dari manajemen untuk budaya melakukan PBB. Ya, jadi kayak tahapan tadi yang di awal yang kita diskusi ya. Jadi kalau ada kasus pasien ini diabetes, ternyata ada hal-hal yang mungkin jadi dilema untuk mengambil keputusan. Nah, kita bantu untuk mencari artikel SR-nya, kira-kira apa yang bisa mendukung ini, ya, sehingga keputusan ini menjadi baik untuk dibuat. Dukungan waktu yang cukup untuk melakukan PBB, laporan riset yang memang sebelumnya sudah pernah ada kultur seperti itu, adanya mentoring, sarana prasarana, komputer, internet, sudah pernah dilakukan pelatihan untuk PBB, kemudian juga memang secara manajemen PBB itu memang dia itu menjadi kompetensi perawat klinis ya untuk karirnya. Kemudian adanya kebijakan untuk pelaksanaan PBB dan ada kelompok kerja untuk pelaksanaan PBB, dan mungkin kelihatannya berat ya karena ini menambah kerjaan. Tapi kalau misalkan dilakukan yang sederhana seperti yang tadi gitu ya, dari hal-hal yang sifatnya diskusi, kemudian ditambahkan dengan budaya untuk mengkaji dari artikel SR, tentunya budaya-budaya yang seperti itu, diskusi yang terarah, akhirnya juga jadi budaya yang positif ya, gitu. Oke, materinya mungkin demikian. Kalau ada yang kesulitan untuk mencari, apa perlu belajar mencari literatur lagi nggak? Kemarin ada yang sudah sempat praktek untuk remote X? Kemarin ada yang sudah sempat Bu. praktek remote X Bu. nggak? Sampun, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Nggih. Nah, prinsipnya di awal tuh gini, jangan melihat bahasa Inggrisnya terus merasa berat. Yang namanya berbeda itu pasti berat, ya enggak? Karena kita terbiasa dengan persamaan dan lebih nyaman kalau sama ya, gitu. Apalagi bahasa Inggris itu kan sesuatu yang memang dari awal kita sudah kayak gimana, apalagi kalau misalkan ternyata artikelnya itu bahasa Inggrisnya aku beda banget, jauh banget gitu ya, tambah belenek banget ya. Jadi tipsnya adalah menyederhanakan saja, baca judulnya, baca abstraknya. Kita coba contoh ya. Saya kira mau dicariin topik tentang apa nih? Ada yang cari ide? Mau apa? Mohon izin, Bu. Ya, Kalau saya dari mau materi gimana Mbak? mungkin mohon izin untuk tentang bonding attachment, Bu. Bonding attach. Nah, oke, bentar.
Ini dari yang terbaru ya. Oh ini ya, ibu kan ya, bonding attachment ibu ya. Oke, Bu. Itulah sinyalnya kenapa ini. Kayaknya ini ya, full text. Coba misalkan kita download ya. Oke, ini artikelnya ya. Sudah kelihatan belum? Oke, judulnya adalah development dan validasi dari instrumen scale itu bisa instrumen kuesioner. Jadi kalau kita mencari kuesioner itu istilahnya ada instrumen, ada kuesioner, ada scale, ada index ya atau indices. Nanti teman-teman kalau misalkan sudah terbiasa, jadi kalau kita pengen mencari instrumen yang bahasa Inggris tuh biasanya tuh gini, jadi nggak mesti selalu question ya, ada yang pakai scale. Ini judulnya tentang pengembangan dari instrumen maternal blues yang dari bonding attachment. Oke, di abstrak. Di abstrak sudah membahas prevalensi postpartum blues, kemudian yang terus meningkat. Desainnya dia kualitatif ternyata. Gitu ya, kualitatif, tapi ternyata dia juga ada membuat instrumen. Ternyata dia penelitiannya 3 tahap. Ya, penelitiannya 3 tahap. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Ya. Berarti ini apunten Bu, ini mixed method wonten nggih. Bisa dikatakan mixed method, bisa And research. dia tuh desainnya research and development. Jadi di research and development itu untuk membangun suatu instrumen, dia mengumpulkan data kualitatif terlebih dahulu. Ketika dia sudah mengumpulkan data kualitatif nih, misalkan dari fenomenologi, ternyata ketemu tema-tema nih. Kemudian tema-tema itulah yang jadi bahan diskusi di FGD. Ini kan saya belum baca artikelnya, secara langsung aja. Mungkin terus di FGD kan, terus barulah dikembangkan instrumen, kemudian instrumen tadi diuji, gitu ya. Diuji, kemudian ternyata hasilnya begini-begini nih. Ternyata instrumen itu secara hasil menghasilkan konsistensi internal dan validitas setiap item, baik item internal eksternal itu bagus nilainya. Berarti instrumen ini bisa memprediksi postpartum blues. Bagus berarti di safe nih gitu. Jadi bacanya itu aja abstrak dulu. Kalau ternyata abstraknya nggak detail, coba langsung di scamming aja. Skimming,
ternyata dia abstraknya nggak bagus, tapi ternyata dalamnya bagus gitu ya. Kesimpulannya apa sih gitu? Nah, kesimpulannya apa nih? Kalau dia ada, biasanya karakternya kalau dia ada keterbatasan, berarti nih, kalau saya lebih suka malah ada yang keterbatasan. Oh, berarti dia data yang kurang tuh apa tuh gitu ya. Itu, jadi tahu kelebihan kekurangan dari artikel itu tadi. Ya, prinsipnya itu. Jadi bacanya tuh itu. Oh, ternyata ini yang apa item-itemnya indikatornya tadi kan memang valid ya nilainya komposit reliability-nya secara reliable-nya lebih dari 0,7 dan itu paling bagus. Nah, pada umumnya standarnya ada yang 0,6, ada yang 0,5. Kalau di sini CR-nya 0,7. Berarti bagus gitu. Itu sih intinya ya cara membaca artikel ya. Jadi jangan terus baca semua, kan banyak nggak perlu ditranslate semua. Jadi dipahami dulu judulnya, abstraknya. Kalau sudah kita memang sudah tertarik, baru lihat bawahnya. Kadang ada abstrak yang nggak lengkap, baru ya lihat aja sekilas. Kalau nggak gitu nyambung ya nggak usah di save, nggak usah di download. Gimana teman-teman, begitu ya cara bacanya? Perlu banyak latihan, prinsipnya perlu banyak latihan. Ada yang mau bertanya lagi? Selamat siang Ibu Eno. Ya, Mbak Regula silakan. Ya. Mbak Regula silakan. Ini Ibu, saya mau tanya, kita itu kan kadang misalnya nih untuk penyusunan makalah misalnya nih Ibu ya. Terus kita mencari jurnal gitu kan. Setelah kita dapat, memang yang mungkin dari bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris yang kita dapat gitu. Kemudian yang kita jabarkan, yang kita masukkan ke misalnya ke makalah kita, itu apakah dari teori-teorinya atau dari hasil hasil pembahasan dari penelitian tersebut. Itu yang kadang saya kurang paham. Kalau misalnya mungkin di teori-teorinya mungkin ada yang di bagian pendahuluannya itu Ibu kan. Biasanya saya ambilnya dari situ gitu kan. Cuman masih belum paham apakah dari pendahuluannya itu sampai ke bawah atau dari hasil penelitian tersebut begitu Bu. Terima kasih Bu. Baik. Bagus ya pertanyaannya ya. Itu yang sering sebenarnya belum banyak pengalaman dari teman-teman ya. Contohnya artikel ini diteliti oleh Manurung dan Setiawati. Manurung dan Setiawati meneliti tentang pengembangan instrumen postpartum blues. Jadi hasilnya dia hanya seputar postpartum blues dan apa saja yang mengukur bisa dijadikan sebagai pengkajian untuk postpartum blues. Jadi selama dia di pembahasan tidak ada angka atau tidak ada referensi ya, ini kan ada angka. Kalau dia ada angka nomor sitasi nih ya, nomor sitasi ini misalkan nomor 24, berarti dia mensitasi ide dari orang lain ya. Ketika dia mensitasi ide dari orang lain, berarti kita lihat di nomor itu, nomor sitasi 24, berarti dia mensitasi dari Edbook. Apakah terus kita menulis Edbook dalam Manurung? Tidak. Kalau perlu cari Edbook-nya supaya referensi kita menjadi primer, ya referensi utama, bukan mensitasi dari Edbook dalam Manurung. Jadi dibiasakan seperti itu, ya. Sehingga untuk yang dijadikan sebagai referensinya Manurung adalah yang memang tidak ada citasinya, gitu ya. Contoh misalkan, oh ternyata di studi ini faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu prediktor dalam menyebabkan postpartum blues. Nah, berarti kita tulisnya gimana? Studi yang sudah dilakukan oleh Manurung dan Setiawati menyatakan bahwa faktor ekonomi keluarga atau faktor pendapatan keluarga
merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kejadian postpartum blues gitu. Jadi kita nulisnya seperti itu kalau kepengen mensitasi itu. Kecuali kalau misalkan tadi tertarik dengan pendahuluan. Biasanya pendahuluan kan memang kayak misalkan gini. Depresi merupakan suatu perubahan afektif dari mental dan emosional. Ini kan dia merujuk di referensi nomor 1. Kita carilah dia referensi nomor 1 dan itu yang kita gunakan di ini referensi. Kastel menyatakan bahwa depresi merupakan perubahan kondisi mental dan emosional pasien secara afektif gitu ya. Jadi bukan Manurung dan Setiawatinya. Mbak Regula itu bisa mencari dari Kastel atau mencari yang dibahas di sini gitu. Jadi pastikan referensi utamanya kita cari. Benar nggak sih? Karena seringkali kalau dalam bahasa Indonesia kita sering mispersepsi mengartikan. Atau kalau yang saya temukan malah justru kita kebiasaan tuh mencontoh dari tulisan seperti ini, misalkan Mbak Regula nih ya, menulis gini ya, gitu ya, menulis gini ditranslatekan di Google Translate dengan bahasa Indonesia dengan citasinya Manurung dan Setiawati. Nanti tulisan Mbak Regula akan dicontoh oleh penulis selanjutnya dan mengatakan bahwa itu dari Manurung dan Setiawati, padahal tidak gitu. Jadi itu nanti jadi kesalahan beruntun ya. Jadi Iya, sebaiknya kalau berarti kita jadi sudah ini Bu ya. tahu, iya, Jadi kayak apa yang Mbak namanya? Regula nanti kalau nulis itu kayak jadi kesalahannya berjamaah Mbak Regula. Nanti penulis berikutnya akan menulisnya justru ada yang lebih parah. Tulisan yang dikutip oleh Regula, padahal Regula itu mengutip dari mana gitu ya. Itu yang sering saya temukan kalau tugas review itu, saya selalu menyelidiki informasi artikel karena nggak pas nih, kayaknya bukan dia yang nulis. Kalau kita terbiasa untuk melihat, oh ini penulis ini biasa nulis tentang ini nih, dia nggak pas nih gini. Oh ternyata dia pas ditelusuri ternyata referensinya zong gitu ya. Jadi itu yang kesalahan berjamaah yang kita temukan ketika kita mengutip ternyata referensinya salah, apalagi kalau misalkan budaya kita tuh mereferensinya salah. Oh ternyata bukan Manurung dan Setiawati, ternyata Setiono. Kan susah jadinya. Kesalahannya terus-terusan. Gitu Berarti ya. ini Bu ya. Berarti gini ya Bu Mohon ya. maaf Kalau Pak Setiono. ya, mungkin karena selama ini kan saya juga masalah penulisan juga salah seperti itu gitu kan yang Ibu nyampaikan tadi gitu kan. Sepertinya kalau misalnya dengan cara yang tadi misalnya pakai citasinya pakai Manurung, berarti kita itu menghilangkan pencipta aslinya seperti itu ya Bu ya. Iya. Paham Iya. ya Bu. Kasian. Kayak gini. Misalkan nanti Mbak Regula ya, menulis artikel di Sinta 2. Ternyata Mbak Regula di situ mengutip tadi Manurung Setiawati. Ternyata Mbak Gemi mengutip artikelnya Mbak Regula, tapi nulisnya Regula bukan Manurung Setiawati, kan jadi susah. Iya. Sehingga itu akan mendiskreditkan Manurung dan Setiawati gitu. Padahal kita tahu bahwa kualitas artikel itu ketika jumlah citasinya banyak. Kan kasihan penulis aslinya. Gitu ya. Ya. Gitu. Nanti teman-teman memang harus dibiasakan. Kalau kita nggak terbiasa itu apa ya? Kasihan penulis aslinya sih kalau saya gitu. Value-nya justru di situ. Gitu.
Ya, Ya, paham Ibu. memang Kasih Ibu kudu ya. belajar sih. Iya, heeh. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Kalau sudah nggak ada, saya sudah absenkan ya. Nanti PPT-nya saya upload. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat